Adik-adik, ayo saiki padha ndedonga bebarengan. Gusti Yesus, kawula sowan ngaturaken raos syukur awit berkah ingkang kawula tampi. Gusti Yesus, kawula sami nyuwun berkah ugi kagem guru sekolah minggu, kagem tiyang sepuh kawula lan kanca-kanca sanesipun. Matur nuwun Gusti Yesus. Amin. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus. Panuntun lan pangantining Roh Suci ana ing kowe kabeh. Amin. Semangat sekolah minggu. Halo adik-adik, shalom, apa kabar? Luar biasa kan? Udah pada siap belum nih untuk mendengarkan firman sama memuji Tuhan? Pasti udah pada siap kan? Masih semangat? Wih, hebat! Biar lebih semangat lagi, gimana kalau kita memuji Tuhan dulu? Mau kan? Mau dong. Kita mau nyanyi apa ya? Oh, kita nyanyi Aku Cinta Yesus. Pada bisa semua kan? Yuk kita nyanyi lagu Aku Cinta Yesus. Akan dipanggil teman kita. Franklin memberi makan ikannya setiap hari dan merapikan kamarnya seminggu sekali. Ia membantu orang tuanya membersihkan daun-daun yang berjatuhan saat musim gugur dan membantu membersihkan salju saat musim dingin. Franklin senang membantu orang tuanya karena membuat dirinya merasa sudah dewasa. Pada suatu hari, Franklin dan teman-temannya sedang mengecat mobil-mobilan yang mereka buat. Pak Mul, si tikus tanah, mendekat dan mengagumi hasil pekerjaan mereka. Sepertinya bagus, hanya kurang klakson, kata Pak Mul. Mungkin bila Bapak melihatnya di kota, akan Bapak belikan. Apakah Bapak mau pergi ke kota? Tanya Franklin. Iya, selama beberapa hari.
Jawab Pak Mol. Tapi Bapak harus mencari orang untuk mengerjakan beberapa tugas di rumah ketika Bapak pergi. Saya bisa, Pak, kata Franklin menawarkan diri. Terima kasih, Franklin. Jawab Pak Mol. Tapi tugas-tugas itu butuh tanggung jawab yang besar. Bapak akan mencari anak yang sudah agak besar. Tapi saya sudah lebih besar daripada yang dulu, desak Franklin. Saya juga sering mengerjakan tugas-tugas di rumah saya. Untuk sesaat, Pak Mol memandang Franklin. Baiklah, Kata Pak Mol akhirnya. Bapak akan menyerahkan tugas ini padamu. Franklin tersenyum bangga. Siang itu, Franklin pergi ke rumah Pak Mol untuk mendapatkan penjelasan tentang tugasnya. Ia punya 3 tugas yang harus ia ingat dan ia kerjakan, yaitu mengambil surat-surat yang ada di kotak surat, mengganti air minum burung, dan menyirami tanaman bunga. Dan itu harus kamu kerjakan setiap hari, Franklin, kata Pak Mol mengingatkan. Franklin mengangguk. Saya nggak akan lupa, Pak, sahut Franklin. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Franklin mengambil surat-surat untuk Pak Mol dan mengisi tempat minum burung. Ia hendak menyirami tanaman bunga saat Bir, si beruang, dan Beaver, si berang-berang datang. apakah kamu mau main layang-layang bersama kami? Tanya Bir. Enggak, sahut Franklin. Aku harus menyirami tanaman bunga ini dulu. Apakah kamu tidak bisa mengerjakan nanti? Tanya Bir. Franklin berpikir sejenak. Oke, kata Franklin akhirnya. Aku akan menyiraminya nanti sore. Franklin bergegas pulang untuk mengambil layang-layangnya. Sore itu, ketika Franklin hendak makan malam di rumahnya, ia teringat tanaman bunga Pak Mol. Aku akan menyirami tanaman bunga Pak Mol besok pagi, kata Franklin. Tapi keesokan harinya, Franklin melihat ke langit dan sangat mendung. Sepertinya hujan akan segera turun. Gumam Franklin. Sepertinya hujan akan menggantikan tugasku untuk menyirami tanaman bunga Pak Mol. Namun Franklin keliru. Langit kembali cerah, matahari kembali bersinar, dan udara terasa panas. Seharian Franklin berenang bersama teman-temannya. Ia baru ingat tugasnya, yaitu untuk menyirami tanaman bunga Pak Mol saat hendak tidur. Besok aku tidak akan lupa, janji Franklin pada dirinya sendiri. Namun keesokan harinya, Franklin begitu bersemangat bermain bola hingga tidak memikirkan hal yang lain. Ketika tim Franklin menang, Franklin dan Beaver merayakan kemenangan itu hingga Franklin lupa akan tugasnya. Tiba-tiba Franklin melihat ibunya yang mengambil surat dari kotak surat. "Ya ampun!" seru Franklin.
tugasku. Franklin dan Beaver bergegas menuju rumah Pak Mole. Jantung Franklin terasa berhenti saat melihat halaman rumah Pak Mole. Tempat minum burung telah kosong dan kotak surat sudah penuh. Tanaman bunga telah layu dan terkulai di atas tanah yang mengering. Franklin segera mengambil surat-surat yang ada di kotak surat dan mengisi tempat minum burung. Tapi ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan dengan tanaman bunga yang telah layu itu. Mungkin tanaman bunga itu akan kembali tegak kalau kamu beri banyak air, saran Beaver. Ide yang bagus, kata Franklin. Aku akan membuka keran air ini semalaman. Keesokan harinya, Franklin dan Beaver kaget saat melihat kebun bunga tergenang air dan tanaman-tanaman itu ambruk. Ternyata membuka keran air semalaman malah membuat semua menjadi kacau. Franklin bergegas mematikan keran air. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, Franklin? Tanya Beaver. Franklin berpikir keras. Mungkin aku akan mengambil bunga-bunga kertas yang aku pernah buat, lalu menanamnya di sini, kata Franklin. Mungkin akan kelihatan seperti tanaman bunga sungguhan. Franklin bergegas pulang untuk mengambil bunga-bunganya. Beaver membantu menanam bunga-bunga kertas itu di atas tanah yang lembek. Kelihatan seperti tanaman bunga sungguhan tidak, Franklin? Malah seperti hiasan bunga kertas tertancap di kue lumpur, jawab Beaver. Rasanya Franklin ingin menangis. Kebun bunga itu memang tampak menyedihkan dan Pak Mole akan pulang nanti siang. Sepanjang pagi itu, Franklin tidak bisa berhenti memikirkan kebun bunga Pak Mole. Setelah makan siang, Franklin menunggu dengan cemas di depan pagar halaman Pak Mole. Tak lama kemudian, Franklin melihat Pak Mole pulang. Perut Franklin terasa mual. Dia semakin ketakutan. Halo Franklin, sapa Pak Mole. Ia mengambil sesuatu dari dalam tasnya, lalu mengeluarkan sebuah klakson baru yang masih berkilau. Aku tidak lupa janjiku, kata Pak Mole sambil tersenyum. Tapi saya lupa, Pak, kata Franklin dengan suara gemetar. Saya lupa menyirami tanaman bunga Bapak. Sekarang semua tanaman bunga Bapak mati. Saya minta maaf, Pak. Tidak Franklin, kata Pak Mole. Bapak yakin tidak akan seburuk itu. Lalu Pak Mole membuka pintu pagar dan ia tercengang. Ini semua salah saya, Pak, kata Franklin sedih. Pak Mole benar, saya belum cukup besar untuk diserahi tanggung jawab ini. Memang kebun bunga Bapak tampak berantakan, kata Pak Mole. Tapi butuh keberanian besar untuk mengatakan yang sesungguhnya. Merasa bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan sudah termasuk hal yang dilakukan anak yang sudah dewasa. Jika saya membantu Pak Mole menanam tanaman bunga, apakah itu juga akan membuat saya tanpa dewasa? Tanya Franklin.
agak ragu-ragu. Pak Mol tersenyum. Tentu saja, Franklin. Beberapa minggu kemudian, kebun bunga Pak Mol telah berbunga. Kamu tahu, Franklin, Kata Pak Mol. dengan bantuanmu, kebun bunga Bapak tampak jauh lebih indah daripada sebelumnya. Berarti, Sahut Franklin. saya bisa diacungi 2 jempol dong, Bapak. Halo teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan cerita hari ini tentang tanggung jawab. Ternyata di dalam Alkitab juga ada loh menjelaskan tentang tanggung jawab. Ada di Galatia 6 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6. Teman-teman bisa membaca bersama orang tuanya untuk melengkapi cerita kita hari ini. Nah, kita tadi udah mendengarkan firman Tuhan kan? Kita belajar tentang tanggung jawab. Jadi, kalau kita melakukan tugas kita dengan baik, maka hasilnya akan maksimal. Nah, sekarang kita nyanyi lagi yuk. Kita mau nyanyi lagu apa ya? Oh, kita mau nyanyi lagu Kerja Buat Tuhan yang akan dipandu oleh teman kita. Yuk, nyanyi yuk! Pelajar, ia adalah seorang pelajar yang rajin. Pada suatu hari, guru Vernon memberinya PR. Pulang sekolah, saat Vernon ingin mengerjakan PR-nya, ia diajak oleh teman-temannya bermain, dan Vernon pun ikut bermain. Vernon bermain hingga sore hari, sehingga ia melupakan PR-nya. Keesokan harinya, saat Vernon ke sekolah, ia ingat bahwa ia kemarin tidak mengerjakan PR-nya, sehingga ia mendapatkan nilai 0. Saat gurunya memberi ia PR lagi, ia berjanji akan bertanggung jawab untuk mengerjakan PR-nya terlebih dahulu, baru bermain. Akhirnya, PR-nya selesai, dan ia mendapatkan nilai 100. Ya, kita udah selesai nih sekolah minggunya. Kita udah mendengarkan firman Tuhan, kita udah memuji Tuhan. Oh iya, aktivitasnya jangan lupa dikirim ke kami ya. Bisa berupa foto atau video. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan. Tetap semangat ya, Tuhan Yesus